Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah pemrograman web. Nah, di sini ada selanjutnya ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Vina Fadadila dengan NIM 230102051. Yang kedua ada Hawa Aufa dengan NIM 056. Yang ketiga ada Muhammad Nawabai Haki dengan NIM 092. Dan terakhir saya Naufal Akbar Muhajib dengan NIM 100. Selanjutnya penjelasan mengenai latar belakang sampai login akan dijelaskan oleh rekan saya Vina Fadadila. Dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Vina Faradila. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai website Data Dosen, sebuah sistem berbasis web yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan data dosen di lingkungan akademik. Sebelum kita membahas fitur-fiturnya secara teknis, saya akan mulai dari latar belakang mengapa website ini dibangun. Website Data Dosen ini dibangun untuk mengatasi keterbatasan sistem manual dalam pendataan dosen di lingkungan akademik. Dengan memanfaatkan teknologi web, aplikasi ini menyediakan antarmuka yang user-friendly serta fungsionalitas yang lengkap. Mulai dari proses registrasi, login, pengelolaan data atau CRUD, hingga fitur pencarian dan ekspor data ke PDF. Tujuannya agar informasi dosen dapat dikelola secara terpusat, akurat, dan mudah diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, baik itu admin maupun viewers. Next, setelah mengetahui latar belakangnya, kita masuk ke fitur pertama yang menjadi fondasi sistem, yaitu halaman registrasi. Pada halaman registrasi, calon pengguna dapat mendaftar untuk mengakses sistem ini. Dalam proses ini, pengguna akan mengisi form yang berisi data-data penting seperti username, paspor, dan informasi pribadi lainnya. Setelah data dikirim melalui metode POS, sistem akan melakukan validasi terlebih dahulu untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi. Misalnya format email yang valid atau paspor yang kuat. Data yang berhasil divalidasi kemudian disimpan ke dalam database dan akan secara otomatis pengguna dapat diberikan peran tertentu, baik sebagai admin maupun viewers yang nantinya akan menentukan hak aksesnya saat login nanti. Next, setelah pengguna berhasil mendaftar, proses selanjutnya yaitu tentu saja adalah login ke dalam sistemnya. Nah, mari kita bahas lebih dalam mengenai halaman login ini. Halaman login merupakan gerbang utama untuk mengakses aplikasi. Di sini, pengguna memasukkan username dan paspor yang telah didaftarkan. Setelah memverifikasi kredensial tersebut, sistem akan menginisiasi session untuk menjaga status autentikasi pengguna selama sesi berlangsung. Dalam proses ini, nilai login diset ke true dan role pengguna disimpan, misalnya admin atau viewers, sehingga akses ke fitur-fitur tertentu dapat dikontrol pada tiap halaman. Penggunaan session ini sangat krusial karena membantu menjaga agar pengguna yang belum melakukan login tidak bisa mengakses halaman-halaman penting seperti halaman utama atau indeks atau fitur CRUD-nya, yaitu create, read, update, dan delete. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawabai Haki dengan NIM 230102092. Baik, setelah dari halaman registrasi atau login, kita masuk ke halaman utama dari website. Nah, halaman utama adalah pusat dari website ini, yang dimana semua data dosen ditampilkan dalam bentuk tabel atau daftar. Nah, pada halaman ini juga terdapat fitur pencarian serta pagination yang memudahkan pengguna untuk menavigasi melalui data yang banyak. Nah, selain itu, halaman utama juga menampilkan tombol-tombol aksi seperti tambah, ubah, dan juga hapus, yang hanya muncul jika pengguna yang sedang login memiliki peran sebagai admin. Nah, dengan demikian, halaman utama tidak hanya sebagai dashboard informasi, tetapi juga sebagai portal kontrol akses bagi pengelolaan data dosen.
Oke, selanjutnya ada halaman tambah dosen. Nah, di halaman ini menyediakan form untuk input data dosen baru seperti nama, NIDN, program studi, dan juga email. Nah, proses penambahan data dimulai ketika admin mengisi form tersebut dan menekan tombol submit. Nah, lalu data yang masuk kemudian diproses oleh fungsi tambah dalam file function.php yang bertugas untuk melakukan operasi insert ke dalam database. Nah, setelah berhasil, sistem memberikan notifikasi berupa pesan alert dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama untuk menampilkan data yang telah diperbarui atau sudah diupdate. Lalu selanjutnya halaman ubah data dosen. Nah, halaman ini memungkinkan admin untuk memperbarui data dosen yang sudah ada. Biasanya yang diubah itu dimuat terlebih dahulu ke dalam form sehingga admin dapat melakukan perubahan berdasarkan nilai yang sudah tersimpan. Nah, lalu setelah admin melakukan perubahan dan menekan tombol submit, data yang baru akan diproses oleh fungsi ubah pada file function.php yang menjalankan perintah update ke database. Proses validasi juga dilakukan agar data dimasukkan benar dan tidak menyebabkan kesalahan integritas. Nah, selanjutnya ada fitur hapus data dosen. Nah, fitur ini digunakan oleh admin untuk mengeluarkan data atau menghapus data yang tidak lagi diperlukan atau bisa jadi salah input oleh admin. Nah, proses penghapusan biasanya dilakukan melalui tombol yang ditempatkan pada setiap baris data dosen di halaman utama. Sebelum data akan dihapus, sistem biasanya menampilkan konfirmasi alert untuk mencegah penghapusan secara tidak sengaja. Jika konfirmasi diterima, fungsi hapus ini akan dijalankan yang mengeluarkan baris data yang bersangkutan dari database. Selanjutnya terdapat penjelasan mengenai fitur halaman pencarian dosen. Fitur pencarian ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menemukan data dosen, terutama ketika jumlah data yang tersimpan sudah banyak. Pengguna dapat memasukkan kata kunci berupa nama atau NIDN dosen, menentukan rentan NIDN atau memilih program studi dari drop-down yang tersedia. Fitur ini memberikan fleksibilitas dalam pencarian, sehingga pengguna dapat menemukan informasi yang diinginkan dengan cepat dan spesifik. Semua input dari pengguna akan dikirim menggunakan metode POST ke file index.php. Selanjutnya, sistem akan memanggil fungsi cari gabungan dengan prodi yang berada dalam file function.php. Fungsi ini akan mengeksekusi query SQL dinamis yang menyesuaikan secara otomatis dengan kombinasi filter pencarian yang digunakan. Hasil pencarian akan langsung ditampilkan di halaman yang sama, tanpa perlu memuat halaman baru. Dengan pendekatan ini, pengalaman pengguna menjadi lebih praktis dan efisien. Baik, perkenalkan, nama saya Noval Akbar Majib dengan NIM 230102-100. Jadi di sini saya akan menjelaskan fitur ekspor data ke PDF. Nah, jadi program PHP ini berfungsi untuk membuat dan mengunduh file PDF yang berisikan daftar dosen dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Dan itu juga sesuai dengan filter pencarian data yang sudah ditentukan melalui form HTML yang ada di indeks PHP. Jadi misalkan jika di indeks PHP-nya tidak sedang men-search atau menfilter dosen siapapun, maka secara otomatis ketika diekspor ke PDF, semua data dosennya akan diunduh. Tapi jika misalkan admin menfilter data, misalkan hanya dosen informatika saja atau dosen akuntansi saja yang diekspor, maka yang akan di-download juga sesuai dengan apa yang sudah difilter. Nah, ini juga dibuat menggunakan library MPDF yang digunakan untuk menghasilkan file PDF-nya. Kemudian setelah data diambil, programnya menyusun konten HTML untuk dijadikan isi PDF-nya. Isi PDF-nya meliputi gambar header yang ada seperti gambar di sebelah kanan saya. Di sebelah kanan. Itu headernya berisikan kop suratnya yang saya ambil sesuai dengan Universitas Muhammadiyah Bandung. Lalu di situ juga ada header
header H1 dengan tulisan daftar dosen Universitas Muhammadiyah Bandung, serta di bawahnya ada tanggal cetaknya. Dan terakhir, MPDF-nya digunakan untuk merender HTML tersebut ke dalam format PDF dengan ukuran kertas A4. File PDF diberi nama daftar dosen yang dapat berubah sesuai prodi yang difilter, lalu diunduh secara otomatis ke komputer pengguna melalui mode D pada fungsi output. Dengan demikian, program ini memudahkan pembuatan laporan daftar dosen dalam format PDF dengan tampilan yang rapi dan siap dicetak.